Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Siapa yang layak jika aku tidak? Lin, ini menggali kuburanmu sendiri. Saya tidak memiliki banyak kenalan lama yang tersisa, apakah Anda ingin saya mengubur Anda dengan tangan saya sendiri? Luan Yu dengan kejam mengancam, jika kamu terus mengoceh, aku akan memakan bulu ekor sejati ini sendiri, kurasa itu akan memperpanjang hidupku beberapa ratus tahun, Lin berkata perlahan. Ekspresi Luan Yu sangat berubah, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Lin, 100.000 tahun telah berlalu, dan kesengsaraan iblis akan datang, alam seni bela diri surgawi membutuhkan kekuatanku, selama saya dapat memulihkan kekuatan saya dapat menahan kesengsaraan iblis dan membantu alam seni bela diri surgawi menghindari bencana ini. Lin tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba, dia berkata dengan suara aneh, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu, kamu berbicara seolah-olah kamu berkontribusi pada perang penyegelan iblis. Oh, benar, aku lupa. Kamu telah melakukan banyak pekerjaan dan banyak membantu, termasuk kematian Li Zu. Wajah Luan Yu suram saat dia dengan marah menegur, diam. Jangan mencoba menyalahkan kematian Li Zu padaku, jika kamu menyebutkan ini lagi, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu sekarang. Hehe, jatuh. Lin tampak sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, wajah apa yang masih harus kamu balikkan di depanku? Biarkan aku melihatnya. Sial. Kalau begitu aku akan membunuh semua orang ini terlebih dahulu, dan kemudian menangkapmu untuk disempurnakan. Meskipun saya tidak akan bisa mendapatkan bulu ekor surgawi yang lengkap. Phoenix, aku mungkin bisa mendapatkan 7 bulu merak. Ekspresi Luan Yu menjadi sangat dingin, niat membunuh yang kuat menyertai kekuatan naga saat keluar, menyapu angin dingin dan meniupnya, rasa dingin menyebar di hati semua orang. Tunggu, Lin tiba-tiba ditegur. Oh. Haha, kamu takut. Luan Yu tertawa liar dan berkata, dengan kepribadianmu, mungkinkah kamu akan memohon belas kasihan selanjutnya? Hahaha, sulit dipercaya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin bertaruh denganmu, Lin menghela nafas. Apa yang kita pertaruhkan? Luan Yu bertanya dengan cemberut. Aku akan menggunakan bulu ekor sejati Phoenix Surgawi untuk mempertaruhkan asal naga sejatimu, kata Lin. Asal-usul naga sejati. Beberapa seruan terdengar, dan mereka semua menatap Luan Yu dengan kaget, hanya. Murid Feng Yaoli sedikit berkontraksi, tetapi mereka dengan cepat kembali normal. Wajah Luo Qingyun penuh kengerian, dia mengertakkan gigi dan berkata, siapa kamu? Apakah itu jimat naga atau asal-usul naga sejati? Hanya naga sejati kuno dan 9 putranya yang bisa memilikinya. Wajah Luan Yu menjadi sedikit bengkok, dia mengabaikan Luo Qingyun dan berkata dengan wajah muram, Lin terkutuk, kamu benar-benar berani memiliki desain pada esensi nagaku. Apakah kamu juga menginginkan bulu ekor asli? Lin berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengerti sekarang, Anda ingin mengumpulkan esensi naga dan Phoenix bulu sehingga Anda dapat mematahkan 5 fenomena rusak dan kembali ke kultivasi tubuh asli Anda, Luan Yu berkata dengan suara yang dalam. Pikirkan apapun yang kamu inginkan. Lin tidak membantah dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu berani menerima taruhan ini? Jika Anda menang, saya akan memberi Anda bulu ekor sejati yang lengkap, jika Anda menggabungkannya dengan asal naga sejati Anda dan dapat mematahkan 5 pembusukan. Surga dan manusia, mungkin apa yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi. Taruhan macam apa? Luan Yu sepertinya telah dibujuk, saat dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Ini sangat sederhana, kata Lin, aku akan membiarkan Yun Xiao melawanmu, dan pemenangnya akan diputuskan. Haha, sesederhana itu. Apakah kamu gila? Luan Yu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia takut Lin akan berubah pikiran lagi, jadi dia dengan cepat berkata, saya setuju. Meskipun dia telah melihat teknik boneka Yun Xiao dan mengenalinya sebagai formasi iblis 12 makhluk ilahi, dia dibatasi oleh kekuatan Yun Xiao sendiri dan tidak dapat mengerahkan banyak kekuatannya, jadi dia tahu dia masih bisa mematahkannya. Ini Bian, Tuan Lin. Yun Xiao terkejut, tolong pikirkan 2 kali.
Aku sudah mengambil keputusan, tidak perlu berpikir dua kali, namun, kompetisi bukan sekarang, tetapi 30 hari kemudian, 30 hari. Mengapa menunggu sebulan? Yun Xiao dan Hakim sama-sama bingung. Saya dapat melihat bahwa Anda terjebak di puncak kembali ke alam kenyataan, kata Lin, Anda akan dapat menerobos dalam waktu sekitar 30 hari, pada saat itu, Anda akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Luan Yu terdiam beberapa saat, dia menegur, jika Anda ingin bersaing, maka bersaing sekarang, menyeretnya keluar hanyalah taktik penundaan. Jika Yun Xiao diizinkan untuk menerobos ke alam kedaulatan ilahi, dia akan berada dalam bahaya dengan kekuatan 12 makhluk dewa yang membunuh formasi, meskipun dia tidak berpikir bahwa itu Yun Xiao dapat mencapai level itu dalam 30 hari. Beberapa orang bisa terjebak di puncak kembalinya ke alam realitas selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, tetapi mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka bisa melewatinya dalam waktu terbatas. Hati Yao Jinliang mengepal, dan matanya terbakar karena cemburu. Ziyu, apakah kamu takut? Lin tertawa. Luan Yu berkata, aku tidak takut, saya hanya tidak ingin ditunda tanpa alasan, saya takut akan keadaan yang tidak terduga. Tidak akan ada perubahan, hasilnya sudah diputuskan, Anda tidak dapat mengubahnya bahkan jika Anda mau, kata Lin. Luan Yu tertawa dingin, jangan bicara tentang prinsip-prinsip yang begitu mendalam di depanku, ini tidak bisa menyelamatkan Anda dari kesulitan hari ini. Lin berkata, jadi, apakah kita masih akan bersaing? Jika tidak, maka kami akan melakukan seperti yang Anda katakan sebelumnya, bunuh kami semua dan murnikan aku, mari kita lihat apakah kita bisa menyempurnakan bulu ekor asli yang saya telan. Yao Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Nona Lin, tidak perlu bertaruh dengannya, dengan kemampuan kita bisa membunuh mereka semua. Tidak ada satupun baju besi mereka yang tersisa. Luan Yu berpikir keras jika mereka benar-benar jatuh ke dalam pertempuran hidup dan mati, selama Lin tidak ikut campur, mereka pasti akan bisa mengalahkan pihak lain dengan kekuatan mereka. Namun, pada saat itu, Lin pasti akan menelan bulu ekor sejati Phoenix Surgawi dan memulihkan sebagian dari kekuatannya, dan tidak ada seorang pun di sisinya yang bisa menandinginya, apalagi harga yang harus dibayar untuk mengalahkan orang-orang di depannya ini pasti tidak akan dangkal. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan dan bertaruh. Luan Yu mengambil keputusan dan berkata dengan tegas. Baiklah, kamu bisa tinggal di luar lorong surgawi selama sebulan, Li Yun Xiao, masuk. Lin sepertinya sudah menebak jawabannya, dan suaranya sangat tenang. Yun Xiao dan yang lainnya semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan suasananya sedikit menyedihkan, mereka berbalik dan memasuki gua gelombang emas satu per satu. Tuanku, setelah Yun Xiao dan yang lainnya pergi, Wei Qing segera datang. Dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, seolah-olah dia menyalahkan Luan Yu karena membuat keputusan sendiri. Apa, kalian semua menyalahkanku? Luan Yu berkata dengan acuh tak acuh. Wei Qing berkata, aku tidak berani menyalahkanmu, hanya saja Anda tidak boleh membuat keputusan sendiri, lagi pula, kita hanya berada di aliansi, kita tidak berada dalam hubungan Tuan Hamba, ini tidak pantas untuk As dan Tuan Feng Yaoli. Namun, Feng Yaoli terkekeh dan berkata, Tuan ini tidak keberatan dengan keputusan Ziyu, dia tidak sabar menunggu Luan Yu dan Yun Xiao bertarung satu sama lain sampai keduanya terluka, lalu mengambil kesempatan untuk membunuh Yun Xiao dan merebut jiwa Huo Do. Wei Qing mengerutkan alisnya dan diam-diam berjaga-jaga, untuk beberapa alasan, kedua orang ini telah sampai pada pemahaman diam-diam dan berjalan bersama, selain itu, kekuatan mereka sangat kuat, dan mereka tidak bisa menghadapi salah satu dari mereka. Dia awalnya ingin mengandalkan mereka untuk saling menahan, tetapi sekarang sepertinya agak terlalu dibuat-buat. Luan Yu melirik Wei Qing dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Lin tidak hanya memiliki bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, tetapi dia juga memiliki bulu Phoenix lainnya. Selama saya mendapatkan bulu ekor yang sebenarnya, saya dapat memberi Anda yang lain. Selain itu, kamu dapat memilih 3 harta yang aku miliki. Mata Wei Qing bersinar dengan gembira dan dia menjadi bahagia. Belum lagi bulu Phoenix itu, hanya harta karun di bulu penguasa saja sudah cukup untuk membuat orang ngiler, sepertinya dia benar-benar bersedia menyerahkan segalanya untuk bulu ekor sejati Phoenix Surgawi.
Luanyu melanjutkan, bakat dan bakatmu sangat luar biasa, selain itu, Anda bertanggung jawab atas wilayah suci, akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk bekerja sama di masa depan. Kuharap begitu, kata Wei Qing, aku harus merepotkanmu untuk mengurus semua aspek. Luanyu menanggapi dan tidak mengatakan apa-apa lagi, sebaliknya, dia duduk bersila di udara, dia kemudian membentuk segel dengan kedua tangan dan membuat penghalang di depannya untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar, dia kemudian mulai berkultivasi dalam damai. Dia perlu menyesuaikan fungsi tubuhnya menjadi yang terkuat dalam waktu sebulan, bahkan melampaui apa yang dia lakukan saat ini. Wei Qing terdiam sendirian, dia juga mendirikan area terlarang tidak jauh dari sana dan mengeluarkan botol Yin Yang Qi untuk mempelajarinya dengan cermat. Wei Wuya sudah memberitahunya asal-usul item ini, selama dia bisa memahaminya secara menyeluruh, dia tidak hanya bisa melangkah ke ranah keadilan berdaulat ilahi, tetapi dia juga akan memiliki kesempatan untuk mengintip ke alam kekosongan pamungkas di masa depan. Bagaimanapun, dia memiliki ayah alam kosong untuk membimbingnya, dan bakatnya sendiri jauh di atas Wei Wuya. Sekarang, dia juga memiliki senjata Sein yang kuat di tangannya, jadi pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Untuk sementara waktu, meskipun ada lebih dari 10 orang di luar surga gua gelombang emas, mereka semua duduk bersila di kehampaan dan berkultivasi dengan tenang. Keempat penjaga itu masih diikat dan dilemparkan ke samping, mereka malu dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di Golden Wave Grotto, Fei ini masih duduk bersila dan berkultivasi, ketika Yun Xiao melangkah ke dalamnya lagi, dia terkejut dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Phoenix Surgawi telah banyak melemah. Kalian semua, masuk. Suara Lin terdengar di istana. Bi dan Ken sama-sama terkejut, mereka tidak pernah memasuki istana ini dalam 100.000 tahun terakhir, berpikir bahwa hidup Lin mungkin benar-benar akan segera berakhir, mereka tidak bisa menahan air mata, Tef menyeka air mata. Mereka dan masuk, bola cahaya di aula berangsur-angsur memanjang, dan sesosok perlahan muncul, meskipun wajahnya tidak jelas, Yun Xiao bisa melihat sekilas bahwa itu adalah patung seni ilahi iblis Buddha. Hanya bentuknya yang memiliki perasaan yang menggetarkan jiwa, betapa indahnya wajah itu. Ku Hongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut, intuisinya memberitahunya bahwa kemunculan Kaisar 10.000 iblis di depannya jelas tidak kalah dengan miliknya. Nona Lin, kata Ling Mudi dengan suara rendah, apakah kondisimu saat ini benar-benar seburuk itu? Wajah Lin ditutupi cahaya keemasan, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, tetapi orang bisa mengenali dahinya. Dia berkata, kurang lebih, setelah pertempuran itu, saya hanya tersisa klon, itu semua berkat kekuatan bulu Phoenix ini yang bisa saya bertahan sampai sekarang, kalau tidak, saya akan mati dengan tubuh utama saya. Jika itu masalahnya, saya harap Anda dapat menyempurnakan bulu ekor sejati Phoenix Surgawi sendiri dan memperpanjang hidup Anda hingga ratusan tahun, kata Ling Mudi. Hehe, Lin terkekeh dan berkata, aku berbohong pada Ziyu, bahkan jika aku benar-benar menyempurnakan bulu ekor yang sebenarnya, umur ekstra tidak akan melebihi 20 tahun, ini adalah salah satu hukum tertinggi alam semesta dan tidak dapat diubah oleh apapun. 5 pembusukan surga dan manusia, Suan Ni. Ini adalah pertama kalinya Yun Xiao mendengar istilah ini, dia bertanya, apakah 5 kutukan surga dan manusia? Lin berkata, itu berarti semuanya memiliki hidup dan mati, bahkan jika Anda melangkah ke ranah Raja Dunia, sulit untuk melarikan diri dari dao kematian, bahkan alam seni bela diri surgawi itu sendiri memiliki kehidupan, kemakmuran, kemunduran, dan kematian. Apa? Yun Xiao mengerutkan kening, bukankah dikatakan bahwa tubuh ilahi bisa abadi? Petik 2. Hehe, hanya berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu abadi, bahkan jika dia hidup selama langit dan bumi, dia tidak bisa abadi, bahkan langit dan bumi itu sendiri memiliki 5 fenomena rusak, jadi bagaimana mungkin tidak dihancurkan? Namun, bagi kami, langit dan bumi hampir abadi, kata Lin dengan senyum tipis. Yun Xiao mengangguk, saya mengerti, tidak ada yang mutlak di dunia ini, semuanya hanya bisa relatif. Benar, kamu sangat tanggap, puji Lin. Yun Xiao tersenyum kecut dan berkata, aku tidak mengerti mengapa Nyonya Lin ingin aku berurusan dengan Yuri itu, mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Yi dan Tuhan bisa pergi. Mereka harus memiliki peluang yang lebih baik untuk menang daripada saya.
Ken dan Chan membusungkan dada mereka juga, aura dari tubuh mereka menyebar, dan niat membunuh mereka sombong. Nyonya Lin, pedang kaleng belum tua, aku masih bisa bertarung. Ken berkata dengan suara yang dalam. Aku juga, wasit buru-buru berkata. Sulit bagi kalian berdua karena mengikutiku selama bertahun-tahun. Lin tersenyum tipis, saya meminta Yun Xiao untuk melawan Luan Yu tidak hanya untuk memenangkannya, tetapi untuk menguji keberuntungan dan peluang mereka. Saya mengerti, Ling Mu berkata, Yang Mulia, Anda ingin menguji seberapa kuat keberuntungan Yun Xiao dan apakah dia benar-benar bisa menjadi penguasa tablet alam ilahi. Jika dia tidak bisa, Anda sebaiknya memberikan bulu ekor yang sebenarnya kepada orang lain. Lin mengangguk. Anda benar, saya telah menyimpan bulu ekor sejati ini selama 100.000 tahun di sana. Hanya 4 orang di dunia yang bisa mendapatkannya dariku. 4 orang. Ling Mu terkejut, siapa mereka berempat? Lin berkata, satu adalah tubuh Phoenix Nirvana Surgawi, satu adalah penguasa tablet alam ilahi, satu adalah Kaisar 10.000 Iblis, dan ada satu yang terakhir, meskipun saya tidak mau melihat gambaran besarnya, Luan Yu juga orang yang cocok. Wajah semua orang sedikit berubah, dan Yun Xiao berkata dengan heran, orang ini juga cocok. Apa identitasnya? Apakah dia putra naga sejati? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang ini? Ling Mu mengerutkan kening, tampaknya dia harus menjadi pembudidaya yang kuat dari 100.000 tahun yang lalu. Lin terdiam sejenak, dia lebih tua dari kita, tidak ada yang tahu berapa lama dia hidup, meskipun dia tidak berpartisipasi dalam perang penyegelan iblis 100.000 tahun yang lalu, dia masih kurang lebih memengaruhi perang. Identitas Luan Yu bukanlah putra naga sejati, tetapi naga sejati itu sendiri. Petik 2. Semua orang cukup terkejut, selain bisa dan bisa, yang sudah tahu identitasnya, ekspresi orang lain berubah drastis, dan mereka hampir linglung. Seorang ahli yang hanya ada dalam mitos dan legenda, lahir dari esensi langit dan bumi, dipadatkan oleh kekuatan dunia, kepala roh sejati kuno, keberadaan yang sangat kuat dalam legenda, benar-benar muncul di depannya, dan bahkan tampak menghina. Memikirkan segala macam kontradiksi dan dendam antara Wu Dacheng dan Yun Xiao, yang tersandung di sepanjang jalan, Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yang Mulia pasti melakukan kesalahan, Ying Luo. Meskipun dia tahu bahwa itu pasti benar, dan bahwa Lin tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu, dia tidak bisa mempercayainya. Bahkan Ling Mu dan yang lainnya membatu, butuh waktu lama bagi mereka untuk sadar. Sudah lama sejak terakhir kali naga asli atau Phoenix Surgawi terlihat di dunia, kata Ling Mu dengan suara yang dalam, saya tidak percaya bahwa naga yang asli selalu ada di dunia ini, lalu mengapa kita tidak melihatnya 100.000 tahun yang lalu bahkan setelah bencana besar seperti itu? Lin berkata, naga ini adalah orang yang egois, ketika saya pertama kali bertemu dengannya 100.000 tahun yang lalu, dia hanya berada di alam penciptaan, saya memukulinya beberapa kali, tetapi dia selalu melarikan diri, sepertinya dia sudah terluka parah sejak lama dan belum bisa pulih. Sekarang, setelah 100.000 tahun, itu telah jatuh kembali ke tingkat kekosongan. Ini Bian. Semua orang bingung, dan Yun Xiao berkata dengan linglung, bukankah seharusnya naga sejati berada di ranah raja regional? Petik 1. Lin berkata, dahulu kala, dia seharusnya menjadi raja dunia, namun, dia dipukuli sampai tingkat kultivasinya turun, itu sebabnya dia menghabiskan waktunya di hutan belantara, tingkat kultivasinya semakin rendah. Omong-omong, dia juga orang yang menyedihkan dan menggelikan. Apa? Yun Xiao tercengang, seseorang memukulmu. Tanyanya, apakah ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkan tingkat kultivasi naga sejati? Saya juga sangat penasaran dengan masalah ini, kata Lin, sebelum saya bertemu Raja Iblis, saya juga merasa bahwa itu tidak mungkin, namun, jika seorang ahli seperti Master Iblis muncul, tidak sulit untuk dipahami. Yun Xiao dan yang lainnya bertukar pandang, dan mereka hanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Yun Xiao tiba-tiba punya ide, mungkinkah ada kesengsaraan iblis sebelum 100.000 tahun yang lalu? Dia segera memikirkan batu pelangi asli yang dia peroleh di harta rahasia naga sejati. Harta rahasia itu ditinggalkan oleh Luan Yu, dan ada batu pelangi di dalamnya, dapat dilihat bahwa Luan Yu pasti terkait dengan dunia iblis. Lin berkata, saya pernah berpikir ini sebelumnya, tetapi tidak peduli apa,
sudah terlalu lama, kecuali Ziyu mengatakannya sendiri, akan sulit untuk memverifikasinya. Selain itu, peristiwa masa lalu tidak banyak berpengaruh pada masa kini, jadi tidak perlu kalkulatif. Semua orang terdiam, memang identitas Yuri terlalu mengejutkan, membuat mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Itu sebabnya aku bersedia memberikan bulu ekor sejati Phoenix surgawi ini kepada salah satu dari kalian bertiga. Jika tidak, saya lebih suka memperbaikinya sendiri dan memiliki 20 tahun hidup ekstra untuk bermain-main, kata Lin. Mata Mo bersinar saat dia menangkupkan tinjunya. Nyonya Lin, meskipun saya belum naik tahta, itu hanya masalah waktu. Mengapa kamu tidak memberiku bulu ekor yang sebenarnya? Jangan bicara terlalu cepat, kata Lin acuh tak acuh. Kamu bukan kaisar iblis sekarang, yang membuktikan bahwa ada ras iblis yang lebih kuat darimu. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, kamu harus menyelamatkan hidupmu dari jalan yang salah untuk mengolah seni suci pertama. Ekspresi Mo berubah jelek dan dia memohon, Nyonya Lin, tolong selamatkan aku. Lin mendengus, Anda sangat takut mati, bagaimana Anda bisa mengambil surgawi bulu ekor sejati Phoenix? Bagaimana saya akan menjelaskan ini kepada Li Zhu setelah saya mati? Kepala Mo Qi pusing dan dia ingin membunuh seseorang, tetapi dia memaksa dirinya untuk menahan diri dan tidak lagi mengatakan apa-apa dengan wajah muram. Saya mengerti maksud Anda, tuanku, kata Yun Xiao dengan serius, tolong beri saya tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan sehingga saya dapat berkultivasi selama sebulan dan mencoba menerobos ke alam berdaulat ilahi. Terlepas dari apakah kamu telah menerobos ke alam keadilan berdaulat ilahi atau tidak, kamu harus keluar 3 hari sebelumnya, kata Lin. Di masa lalu, aku telah bertarung melawan Luanyu beberapa kali, saya akan mengirimkan beberapa kenangan saya tentang adegan-adegan itu, terima kasih, Tuhanku. Yun Xiao sangat gembira, dia menangkupkan tinjunya dan berkata. Lin melambaikan tangannya dan berkata, saya juga berharap Anda menang, meskipun aku tidak terlalu menyukaimu, aku bahkan lebih tidak menyukai Luanyu, namun, jika penguasa tablet alam ilahi dikalahkan oleh naga sejati, aku tidak punya pilihan selain mengikuti Dao Surgawi. Dimengerti, Yun Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh kemudian, dia dikelilingi oleh cahaya keemasan dan menghilang dari aula. Kalian bisa bermain sesuka Anda, kata Lin sambil melihat orang-orang yang tersisa, junior dari suku iblis yang abu, ikuti aku, katanya kepada Mo. Mo tertegun sejenak sebelum dia bersuka cita, Tuan, Anda bersedia menyelamatkan. Lin mendengus, Anda adalah makhluk yang maha kuasa dari klan iblis dengan kultivasi alam kekosongan, kamu juga penerus klan iblis abu-abu yang menakutkan dan memiliki kekuatan suciku, bagaimana aku bisa melihatmu mati? Sebelumnya, aku hanya tidak puas karena aku melihat kamu terlalu takut mati, ngomong-ngomong, kamu memalukan ras monster kami. Wasit tidak bisa berkata-kata karena omelan itu, wajahnya juga memerah karena malu dan marah. Namun, dengan kilatan cahaya keemasan, dia juga menghilang dari aula. Kali ini, sosok Lin juga menghilang. Ku Hongyan sedikit khawatir dan berkata, bukankah agak tidak perhatian membiarkan Fei Yang bertarung dengan naga sejati? Dia tidak hanya di alam dewa yang kosong, tetapi juga naga sejati kuno. Ini juga ujian yang diberikan kepadanya oleh Nona Lin, kata Ling Mudi, tes ini bukan tanpa alasan, jika keberuntungan penguasa tablet alam ilahi tidak dapat bersaing dengan naga sejati kuno, bukan ide yang buruk untuk membiarkan naga sejati Yu Yu berurusan dengan kesengsaraan iblis berikutnya. Tapi Luanyu itu egois, apakah dia akan melawan kesengsaraan iblis demi dunia? Tanya Ku Hongyan. Itu tidak akan terserah dia saat itu, kata Ling Mudi, jika pintu masuk ke alam iblis dibuka, dan puluhan ribu iblis datang, seluruh alam seni bela diri surgawi akan hancur, dan dia tidak terkecuali, berapa banyak pahlawan perang penyegelan iblis yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu masih terkait dengan minat saya sendiri. Ku Hongyan tidak bisa berkata-kata, dia tidak peduli milik siapa bulu ekor sejati Phoenix surgawi, siapa yang memimpin orang-orang untuk menghadapi kesengsaraan iblis, atau bahkan apakah mereka menang atau tidak, dia hanya ingin Yun Xiao aman dan sehat. Jangan khawatir, Tuan, Yun Xiao pasti akan baik-baik saja, Luo Yun Sang menghiburnya. Ku Hongyan tersenyum sedikit, dia tahu bahwa Yun Sang juga khawatir, tetapi sekarang dia meminta muridnya untuk menghiburnya,
dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, "Jangan buang waktu lagi, kita harus fokus pada kultivasi kita bulan ini, siapa yang tahu berapa banyak lagi pertempuran sulit yang harus kita perjuangkan di masa depan." Kedua wanita itu segera duduk dan mulai berkultivasi. Ling Mudi, Ken, dan Phoenix juga duduk bersila dan memasuki keadaan kultivasi. Setelah Yun Xiao menghilang dari istana, dia muncul kembali dalam kehampaan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, keempat arah tidak terbatas, tanpa akhir yang terlihat. Tiba-tiba, cahaya kuning muncul di langit dan berubah menjadi bulu yang perlahan jatuh. "Ini adalah bulu Phoenix surgawi biasa terakhir yang saya miliki," kata Lin. "Saya ingin menyimpannya selama beberapa hari lagi, tetapi sepertinya tidak perlu, serap kekuatan di dalamnya dan berusahalah untuk menerobos ke alam keadilan berdaulat ilahi." Bulu itu jatuh ke tangan Yun Xiao, dan sepertinya mengandung kehangatan, menghangatkan hatinya. Tampaknya Lin benar-benar ingin dia menang, tetapi terkadang tidak ada yang bisa menebak pilihan Dao Surgawi, dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Saat Yun Xiao memegang bulunya, aura Lin menghilang ke dalam kehampaan, dia pasti sudah pergi. Dia menghela nafas panjang dan menyingkirkan bulu Phoenix yang berharga, tanpa membuang waktu, dia milan beberapa pil pengisian Qi dan duduk bersila untuk bermeditasi. Sebelum menerobos, dia harus terlebih dahulu menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Pada saat itu, Yun Xiao masih memiliki petir emas dan perak yang ditembakkan dari tubuh asli Huo Dou, yang telah ditekan dan disempurnakan olehnya. Sekarang, dia bisa tenang dan memusatkan semua perhatiannya pada petir. Di bawah tekanan bola kecil petir ungu, petir dua warna terus terbelah, berubah menjadi helaian setipis rambut yang diserap oleh dantiannya. Setelah beberapa jam, petir dua warna itu benar-benar diserap. Pada saat ini, Yun Xiao berubah menjadi tubuh guntur dan merasakan perubahan di tubuhnya, seolah-olah pemahamannya tentang petir telah semakin dalam. Setelah itu, dia kembali ke keadaan normalnya dan terus membentuk segel tangan untuk mengatur pernapasannya. Setelah beberapa jam lagi, dia akhirnya memulihkan semua energi spiritualnya yang hilang dan menyesuaikan fungsi tubuhnya ke puncaknya. Pada saat ini, dia mengeluarkan pil petir kesengsaraan ungu emas, ada kilatan samar petir 5 warna di pil, dan gambar binatang buas dapat terlihat dengan jelas tergeletak di dalamnya, seolah-olah telah tertidur lelap. Selama dia memakan pil itu, Phoenix petir akan benar-benar menjadi roh pil dan diserap dan dicerna olehnya. Meskipun Lei Meng terlihat imut, Yun Xiao mendengus dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa belas kasihan. Begitu pil guntur emas keunguan memasuki mulutnya, dia merasa seolah-olah dia telah menelan sambaran guntur ungu, awan petir 5 warna meledak di pil, dan cahaya guntur mendatangkan malapetaka di tubuhnya, bahkan menembus kulitnya dan melesat keluar. Sekali lagi, Yun Xiao berubah menjadi Thunderbolt 9 warna, dengan semua jenis Thunderbolt melonjak dan menyapu tubuhnya. "Sialan kamu, apa yang terjadi?" Seolah-olah petir di dalam tubuhku telah meledak, langsung berubah menjadi sambaran petir yang bermutasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia terkejut menemukan bahwa tubuh petirnya telah mengalami berbagai perubahan di bawah pengaruh ramuan, itu hitam sesaat, lalu merah sesaat, dan bahkan warna emas dan perak telah berubah. Selanjutnya, ketika berubah menjadi emas dan perak, kekuatan yang dipancarkannya tidak berbeda dengan petir di tubuh Huo Dou. Apakah ini proses evolusi dari energi petir asli? Setelah beberapa lama, Yun Xiao akhirnya mengerti, meskipun dia tidak tahu bagaimana pil itu melakukannya, perubahan sekarang adalah proses asal guntur berubah menjadi 10.000 guntur, seolah-olah itu adalah demonstrasi khusus untuknya. Yun Xiao buru-buru menjadi tenang dan mulai merasakan perubahan kekuatan, tapi, ketika Thunderbolt menjadi hitam, dia merasa seolah-olah ada tekanan besar yang membebani tubuhnya, yang tak tertahankan. Ketika berubah menjadi merah, seolah-olah sedang terbakar, dan kulitnya sakit. Ketika berubah menjadi emas, rasanya seperti ribuan bilah ditebang, seperti dipotong oleh ribuan pisau. 5 elemen beresonansi satu sama lain, dan bahkan guntur dan kilat elemen kayu dapat dibagi menjadi berbagai jenis guntur dari 5 elemen, tetapi atribut mereka tidak kuat. Yun Xiao mencoba memahami kombinasi dan perubahan yang tak terbatas. Beberapa hari kemudian, sosoknya menghilang dari kehampaan, hanya menyisakan bola petir hijau yang melayang di udara. Sejumlah besar rune berguling di atasnya,
seolah-olah mereka membentuk sebuah bab, ilusi dan kadang-kadang menghilang. Setelah diperiksa lebih dekat, Yun Xiao sedang tidur dengan tenang di pelukan seorang bayi di dalam Thunderball, seolah-olah dia telah kembali ke plasenta dan berubah dari perolehan menjadi bawaan. Akhirnya, lebih dari 10 hari kemudian, bola petir tiba-tiba melepaskan puluhan ribu sambaran petir dalam ratusan warna berbeda, menembak ke kehampaan tak berujung di atas dan di bawah. Saat energi dilepaskan, bola guntur semakin mengecil, dan tubuh Yun Xiao secara bertahap terungkap, perlahan meregang seperti bayi. Oh, dia menjerit dengan sangat nyaman, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Tubuh ini sangat kuat. Yun Xiao tidak bisa menahan kegembiraan, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh gunturnya berbeda dari sebelumnya, tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam hal alam. Sekarang, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sifat guntur. Ketika dia membuka dan menutup matanya, ada kilat yang berkedip. Kekuatan sumber asal, ini adalah keuntungan dari tubuh roh 5 elemen bawaan, haha. Yun Xiao memejamkan mata untuk perlahan merasakan perubahan di tubuhnya dan pemahamannya tentang kekuatan fisiknya saat ini, sudah lama sebelum dia perlahan membuka matanya. Tubuh petir saya saat ini tidak jauh lebih lemah dari tubuh spiritual bawaan sejati itu, hanya saja tingkat kultivasi saya masih lemah. Dia tertekan menemukan bahwa kultivasinya tidak banyak meningkat setelah dia berubah menjadi tubuh petir, dia masih terjebak di puncak alam abadi sejati, tetapi perasaan keluar dari kepompong semakin dekat. Selama dia punya cukup waktu, dia pasti akan bisa mencapai alam keadilan berdaulat ilahi setelah pergi ke pengasingan selama 1 tahun atau lebih. Sayang sekali tidak ada waktu. Yun Xiao menghela nafas dan mengeluarkan pil lain dengan ekspresi rumit, itu adalah pil Dharma Surgawi Bei Guang yang telah dia rampok. Dia masih memiliki 3 ramuan lain padanya, kualitasnya tidak kalah dengan ramuan guntur emas keunguan dan ramuan surgawi Dharma lebar utara, namun, dia tidak jelas tentang efek dan atributnya, jadi dia tidak berani mencobanya. Jika dia tidak memiliki tubuh petir 5 elemen, dia pasti sudah mati sekarang. Saya hanya bisa menggunakan 1 pil lagi. Meski sangat disayangkan, situasinya memaksanya untuk melakukannya, apalagi setelah menelan pil, efeknya menumpuk di tubuhnya, jadi dia tidak memakannya secara gratis. Setelah mengambil keputusan, dia menelan pil surgawi Dharma Utara, tiba-tiba, dantiannya gemetar dan hampir meledak. Cahaya kaca di tubuhnya berkedip tanpa henti, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata Yun Xiao muncul seperti katak, dan wajahnya bengkok. Dia buru-buru menggunakan jari-jari pedangnya untuk mematahkan titik-titik akupuntur besar di sekujur tubuhnya, membiarkan kekuatan mengalir keluar di sepanjang titik-titik akupuntur itu, dan pada saat yang sama, darah menyembur keluar seperti arus. Beberapa hari kemudian, Yun Xiao, yang diam-diam melayang di kehampaan, tiba-tiba bergerak. Akhirnya, kekuatan menakutkan meledak dari tubuhnya, fluktuasinya begitu kuat sehingga mengguncang seluruh kehampaan. Aku akhirnya mencapai ranah keadilan berdaulat ilahi. Wajahnya sangat tenang, seolah-olah dia telah melepaskan perasaan kekanak-kanakan. Ketika dia membuka matanya, mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Dia akhirnya melangkah ke alam yang belum bisa dia terobos bahkan ketika dia berada di puncaknya di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia mengandalkan 2 pil ilahi tingkat 10, dia masih puas, senang dia bisa menerobos, tidak peduli seberapa berharga bahannya, dia harus menggunakannya. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak hal baik padamu, sepertinya Dao Surgawi sangat mencintaimu. Pada saat ini, suara Lin terdengar, aku telah memberimu Phoenix Surgawi. Bulu tanpa alasan, hehe, aku akan mengembalikan bulu itu kepadamu. Tuanku, saya harap Anda dapat menyempurnakannya dan meningkatkan umur Anda. Yun Xiao mengeluarkan bulu Phoenix Surgawi, memegangnya di telapak tangannya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lin tampak terdiam sejenak sebelum dia berkata, aku tidak membutuhkan barang ini lagi, dan aku tidak akan mengambilnya kembali karena aku memberikannya padamu. Anda harus mengganti pakaian Anda terlebih dahulu, aku akan mengirimimu gambar pertarunganku dengan Luan Yu tahun itu. Baru pada saat itulah Yun Xiao menyadari bahwa dia masih berpakaian darah. Setelah mengonsumsi pil Dharma Surgawi Bei Guang, meridian di seluruh tubuhnya meledak, membuka titik akupuntur sendiri untuk membiarkan kekuatan bocor, yang menghindari bahaya tubuhnya meledak. Namun sayangnya,
sejumlah besar kekuatan obat juga hilang. Yun Xiao dengan cepat mengganti pakaiannya, dan Lin menyulap sosok seorang wanita dalam kehampaan, wajahnya berangsur-angsur menjadi jernih. Yun Xiao tercengang, meskipun dia telah melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dan telah menghabiskan waktu yang lama dengan Ku Hongyan, dia masih tertarik dengan penampilannya yang menakjubkan, dan pikirannya menjadi kosong. Ini jelas merupakan wajah yang sempurna, keajaiban penciptaan. Jika kecantikan Ku Hongyan bisa dikatakan berada di puncak, maka wajah Lin begitu cantik sehingga tidak nyata, begitu indah sehingga seharusnya tidak ada di dunia ini. Apa, sudah cukup kamu lihat? Lin Yanyan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia telah melihat ekspresi Yun Xiao berkali-kali, setiap orang yang melihatnya untuk pertama kalinya, bahkan wanita, tidak terlihat seperti itu. Namun, setelah 100.000 tahun kesepian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengenang dan menghela nafas ketika dia melihat wajah yang begitu kusam lagi. Kamu, Yun Xiao sangat terkejut dengan kecantikannya sehingga dia tidak bisa berbicara. Teman wanitamu juga sangat cantik, kata Lin sambil tersenyum, di matamu siapa yang lebih cantik di antara kita? Ketika gadis-gadis melihat wanita cantik, mereka mau tidak mau ingin membandingkannya, terutama ketika mereka juga cantik yang tiada taranya, perbandingan semacam ini seperti racun yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan jika mereka mau. Baru pada saat itulah Yun Xiao kembali sadar, dia menghela nafas dan berkata, kamu memang sangat cantik, begitu cantik sehingga tidak nyata, namun, jika Anda ingin membandingkannya dengan Hongyan, Hongyan secara alami lebih cantik, dalam hatiku, kecantikannya tak tertandingi dan tak tergantikan. Lin tercengang, dia berdiri di sana dengan linglung, wajahnya yang sempurna menunjukkan ekspresi bingung. Jawaban ini terlalu aneh, sejak dia bisa mengingatnya. Tidak peduli siapa itu, Himi tidak pernah kalah, ini adalah pertama kalinya dia mendengar jawaban ini, dan itu benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, setelah mendapatkan jawaban tegas, Lin terdiam. Kali ini, dia terdiam lama, 1 jam penuh, yang membuat Yun Xiao merasa sangat tidak nyaman, dia bertanya-tanya apakah dia telah menyinggung perasaannya. Lin akhirnya berbicara dengan ekspresi dingin, saya akan memberi Anda 1 kesempatan lagi, beri saya jawaban baru. Nada suaranya penuh dengan ancaman dan dia tidak menyembunyikan pikiran dan niatnya sama sekali, dia sepertinya tidak dapat menerima bahwa orang lain lebih cantik darinya, bahkan di hati siapapun. Yun Xiao tahu bahwa segalanya akan menjadi buruk, wanita tidak masuk akal ketika mereka marah, jika Lin terus membicarakan masalah ini, itu mungkin akan secara langsung mempengaruhi pertempuran taruhan nanti. Ying Luo, kamu juga sangat cantik. Lalu siapa yang lebih cantik, aku atau Ku Hongyan? Bisakah kita berhenti? Aku sudah membawa teh yang enak, ayo duduk dan mengobrol dengan baik, siapa yang lebih cantik? Suara Lin tiba-tiba berubah tajam, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia menatap Yun Xiao, tatapannya sepertinya menembus tubuhnya dan mengintip ke dalam hatinya. Baiklah, aku akan mengatakan, kecantikan lebih cantik. Yun Xiao menghela nafas panjang, berpikir bahwa dia sudah selesai. Lin tiba-tiba tertawa, dan senyumnya begitu indah sehingga tidak ada kata-kata di dunia untuk menggambarkannya. Yun Xiao sekali lagi terpana oleh senyumnya. Ku Hongyan sangat senang memiliki pria sepertimu. Tapi aku tidak akan marah karena kebohonganmu, kata Lin sambil tersenyum, ekspresimu telah mengkhianati jawabanmu, tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba memaksanya untuk menjadi lebih cantik, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa saya lebih cantik darinya. Aku tidak berbohong, Yun Xiao menghela nafas dan berkata, saya tidak berbohong. Karena kamu bersikeras pada jawabanmu sendiri, tidak ada yang salah dengan itu, saya juga bersikeras pada jawaban saya sendiri, kata Lin. Dia tersenyum dan berkata, tidak banyak waktu tersisa, ayo mulai, aku akan mengubah semua kenangan pertarunganku dengan Yuri menjadi gambar, jadi kamu bisa mempelajarinya dengan cermat. Yun Xiao menghela nafas lega di dalam hatinya dan berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya lulus ujian, wanita ini masih normal dan tidak gila, atau dia tidak akan bisa menanganinya. Lin tidak berbicara lagi, sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan terus menunjuk ke depannya, yang berubah menjadi rune emas. Segera, adegan muncul di depan mata Yun Xiao. Adegan pertempuran Lin dan Luanyu sangat mengejutkan, konfrontasi puncak semacam itu,
Hampir setiap kali itu terjadi, langit akan runtuh dan bumi akan retak, dan alam semesta akan terbalik. Yun Xiao bahkan bertanya-tanya mengapa alam bela diri surgawi, yang telah ada selama puluhan juta tahun, belum dihancurkan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam beberapa jam, Lin sudah selesai menunjukkan adegan pertempuran. Masih ada lebih dari 10 hari lagi, Anda harus memahaminya dengan benar. Dengan itu, Lin menghilang ke dalam kehampaan dan tidak pernah muncul lagi. Yun Xiao telah belajar banyak darinya. Dalam pertempuran antara keduanya, gaya bertarung dan gerakan Luan Yu tercermin dengan jelas, dan pertempuran antara dua ahli super telah memberinya pemahaman baru tentang pertempuran tingkat yang lebih tinggi. Setelah Lin pergi, dia berpikir keras. 10 hari kemudian, di luar surga gua gelombang emas, Luan Yu tiba-tiba membuka matanya dan meraung panjang. Seketika, raungan naga memenuhi 9 surga. Suara itu menyatu menjadi satu garis dan menghantam langsung ke surga gua gelombang emas, menyebabkan turbulensi. Raungan naga sejati. Ini adalah suara sebenarnya dari naga sejati. Wajah Luo Qingyun sangat pucat. Dia hampir menebak identitas Luan Yu, tetapi dia tidak berani mengatakan jawabannya. Saat raungan naga memasuki kediaman surgawi dan mengejutkan semua orang, Fei Ni tiba-tiba membuka matanya. Matanya sama sekali tidak terlihat manusia. Dia menurunkan tubuhnya dan menjerit panjang yang bergema di kehampaan. Tangisan naga dan tangisan Phoenix bergema satu sama lain, dan ekspresi semua orang berubah. Dengan dua suara ini, seolah-olah ruang dan waktu telah kembali ke era primordial. Di era ketika semua makhluk menguasai dunia, dua ahli top telah menyeberang. Resonansi berlangsung selama setengah dupa sebelum berangsur-angsur melemah dan menghilang. Di tempat tinggal surgawi, 3 bulu Phoenix yang muncul di langit meredup, seolah-olah itu adalah abu yang telah dibakar oleh api. Cahaya di seluruh surga gua meredup dan jatuh ke dalam kegelapan yang sama dengan dunia luar. Hati bisa dan bisa bergetar. Tempat yang telah mereka jaga selama 100.000 tahun mungkin tidak akan ada lagi di masa depan. Air mata menggenang di mata mereka. Fei Ni terbangun dari tidur nyenyaknya oleh Dragon's Roar, dan tubuhnya mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Lingkaran pola Phoenix muncul di tubuhnya, dan tanda awan api Phoenix surgawi muncul di antara alisnya. Apakah kekuatan ini lebih unggul dari ahli alam berdaulat ilahi? Suara Lin datang dengan kejutan yang tak terduga. Fei Ni juga sangat gembira. Dia mengangguk berat dan berkata, "Aku masih mengumpulkan kekuatan." Tetapi Dragon's Roar menyulut garis keturunanku dan mengubahnya menjadi api primordial Phoenix surgawi yang paling murni. Kultivasi saya dinaikkan dalam sekejap dan saya menerobos belenggu. Ini sebenarnya kehendak surga. Ini benar-benar kehendak surga, kata Lin sambil menghela nafas. Selamat, saudari Fei Ni. Ku Hongyan dan Luo Yunsang juga maju untuk mengucapkan selamat padanya. Apa kehendak surga, kalian beruntung. Luan Yu sudah muncul di samping Fei Ni di beberapa titik waktu. Dia melihat transformasi Fei Ni dengan ekspresi gelap. Setelah mendengar kata-katanya, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia telah membuat suara untuk menunjukkan bahwa dia akan menerima tantangan dan menekan pihak lain dengan auranya, namun, dia tidak menyangka akan memicu reaksi garis keturunan Phoenix surgawi, yang secara langsung memungkinkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan besar. Untungnya, dia juga seorang ahli yang telah mengalami ratusan pertempuran. Dia dengan cepat berubah pikiran dan berteriak, "Di mana Li Yun Xiao?" Petik 2. Dia masih dalam pengasingan, kata Lin. Dia harus segera keluar. Aku akan pergi dan mendesaknya. Apakah berguna untuk mengasah tombakmu dalam menghadapi pertempuran? Luan Yu menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan naganya langsung mengaduk udara, membuat suara keras. Kekuatannya sangat melimpah, menunjukkan kepercayaan diri dan kekuatannya untuk menang. Wajah Ku Hongyan dipenuhi dengan kekhawatiran. Fei Ni tidak mengerti, jadi Luo Yunsang dengan cepat menjelaskan seluruh situasi. Fei Ni terkejut. Pertarungan taruhan. Suamiku pasti menerima tantangan itu demi aku. Air mata menggenang di matanya, dan dia tidak bisa menahan air mata. Ku Hongyan memaksakan senyum dan berkata, "Gadis konyol, kamu memiliki tubuh nirvana dari Phoenix surgawi. Bulu ekor sejati ini harus menjadi milikmu." Fei Yang hanya mengikuti dao surgawi. "Jika ada pertempuran, itu seharusnya aku, bukan suamiku," terisak Fei Ni. "Jangan konyol," kata Ku Hongyan, "Anda baru saja memasuki alam keadilan berdaulat ilahi.
kamu jelas bukan tandingan Yu Yu naga yang sebenarnya, jika itu. Fei Yang, aku masih sangat percaya diri. Fei ini juga bukan orang yang sederhana, dia secara alami memahami logika di balik ini, dia menahan air matanya dan mengangguk berat. Li Yun Xiao, jika kamu takut, kamu bisa mengaku kalah, dan kamu masih bisa mempertahankan hidupmu. Luan Yu mencibir, bersembunyi seperti ini bukanlah solusi, Anda dapat bersembunyi hari ini, tetapi bisakah Anda bersembunyi besok? Bisakah Anda bersembunyi selamanya? Petik 2. Fei ini memarahi dengan keras, apakah kamu sudah selesai? Seorang ahli sejati selalu diam, Anda terus berbicara, Anda jelas mencoba menyembunyikan ketakutan di hati Anda. Hahaha, aku takut. Luan Yu menatapnya dan tertawa, Anda benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi, tampaknya garis keturunan Phoenix Surgawi akan menurun lagi pada orang sepertimu, saya tidak tahu berapa tahun lagi sebelum saya melihat penerus Phoenix Surgawi lagi. Fei ini sangat marah, kamu bilang itu menurun, menurutmu kamu siapa? Dia hanyalah cacing yang telah dirobohkan ke dunia fana oleh hukum Dao Surgawi, apakah dia masih berpikir bahwa dia masih naga sejati? Bah, tidak tahu malu. Jika saya jadi Anda, saya akan membuat lubang di kehampaan dan menyembunyikan kepala saya di dalamnya, karena saya akan terlalu malu untuk melihat siapapun. Kamu pengecut. Wajah Luan Yu berubah menjadi hijau karena marah, tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah niat pihak lain, dia ingin mengganggu pikirannya sebelum pertempuran. Dia mencemooh dengan marah dan mengabaikan Fei ini, sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang dan melihat ke aula dengan dingin. Melihat bahwa dia benar-benar marah, Fei ini sangat gembira dan terus mengutuk, kepala ibumu seperti bola karet, ditendang ke ujung langit, di ujung dunia, ada bola, dan itu adalah kepala ibumu, kemarin, rumah Anda terendam banjir, ibu Anda menjadi kura-kura air, dan ayah Anda menjadi Momo. Cukup, Luan Yu akhirnya meledak dalam kemarahan, dengan raungan keras, kekuatan naganya meledak, mengembun menjadi kekuatan fisik yang bergegas menuju tubuh Fei ini, seperti rolling thunder. Fei ini terkejut dan bahagia, dia terkikik dan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, dia terus membuat segel tangan, membentuk jejak yang sangat kuat, yang meledak bersama dengan kekuatan naga. Ledakan. Segel itu menghancurkan kekuatan naga dan menekan ke arah Luan Yu tanpa kehilangan momentum apapun. Ini persis hasil yang ingin dilihat Fei ini, dia berharap Luan Qi akan meledak, tidak hanya emosinya akan sangat berfluktuasi, akan lebih baik jika dia bisa melawannya terlebih dahulu. Ledakan. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih menghantam segel, dan suhu di seluruh istana tiba-tiba turun, semuanya tertutup lapisan es, seolah-olah membeku. Itu adalah Feng Yaoli, yang telah memblokir serangan untuk Luan Yu dengan pedang esnya, dia mencibir dan berkata, Kakak Yuri, kamu memang gugup, kalau tidak, bagaimana beberapa kata gadis kecil ini bisa membangkitkan kemarahan Anda? Anda harus tahu bahwa tanpa angin, tanpa layar, hati orang yang baik hati akan tergerak. Luan Yu kaget, kata-kata Feng Yaoli sangat masuk akal. Jika dia tidak dalam keadaan bingung, dia tidak akan marah oleh Fei ini. Bulu ekor sejati dari Phoenix Surgawi sangat penting baginya, dan dia harus memperhatikannya, yang menciptakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Terima kasih atas pengingatmu, Saudara Yaoli. Luan Yu menangkupkan tinjunya dan kemarahan di wajahnya segera menghilang, kembali ke penampilannya yang tenang, matanya acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa dinodai dengan debu hatinya. Kamu monster. Fei ini sangat marah dan memarahi. Mengapa kamu membenturkan di antara aku dan naga sejati? Pergi sana. Mata Feng Yaoli bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak punya taruhan, jika kamu membuatku marah, kamu akan menjadi orang pertama yang akan aku bunuh. Pedang dingin, es dan embun beku, menunjuk ke atas, dan udara dingin yang melonjak segera meresap ke dalam hati beberapa orang, membuat mereka menggigil. Fei ini segera memahami situasinya, akan membuang-buang waktu dan tenaga untuk berdebat dengan Feng Yaoli, jadi dia memutar matanya ke arahnya dan tetap diam. Pada saat ini, suara Lin terdengar, Li Yun Xiao berkata bahwa dia masih dalam pengasingan dan memintamu untuk menunggu lebih lama lagi. Apa? Luan Yu berkata dengan dingin, kamu benar-benar mengingkari janjimu. Ini adalah taruhan, jadi dia harus dinyatakan pecundang. Waktu taruhan adalah hari ini baru permulaan,
masih ada 24 jam lagi, kata Lin. Luan Yu tidak bisa berkata-kata, dia mendengus dan berkata, kalau begitu aku akan menunggunya selama 24 jam, jika dia masih bersembunyi seperti kura-kura dan tidak keluar, maka itu adalah kerugiannya. Kemudian, dia duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Fei Ni memutar matanya dan terus mengutuk. Namun, Luan Yu tampaknya telah menyegel 5 indera dan 6 inderanya, menutup telinga terhadap kutukannya. Setelah beberapa saat, Fei Ni merasa bosan dan berhenti memarahi. Pada saat ini, Wei Qing dan yang lainnya juga telah memasuki istana dan berdiri di depan aula, menghadap Ku Hongyan dan yang lainnya. Keempat penjaga gerbang juga telah pulih dari luka-luka mereka, tetapi kekuatan mereka telah disegel. Wei Qing sepertinya tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi. Menguasai. Wei Qing menjawab dengan dingin, sekarang aku adalah penguasa dari keempatnya, bagaimana kamu ingin aku melepaskannya? Tertegun sejenak, kata-kata Wei Qingzi membuatnya tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu bagaimana membantah dan berdiri di sana dengan linglung, tercengang, dia hanya bisa melihat kaleng untuk meminta bantuan. Ken berkata, mereka hanya anjing penjaga, setelah pertempuran ini, mereka tidak akan dibutuhkan lagi, jika seseorang menginginkannya, biarkan mereka mengambilnya, kata-katanya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Richard juga terpengaruh oleh emosinya dan terdiam. Suasana yang berat, apa yang terjadi? Tiba-tiba, riak muncul di langit dan menyebar. Suara Yun Xiao datang dari dalam dengan senyum di wajahnya, kita semua adalah elit dari alam bela diri surgawi, dan kita semua adalah orang-orang yang sopan, mengapa Anda berdiri di luar dan memelototi kami? Mengapa kita tidak pergi ke istana dan minum beberapa roti dan secangkir teh bersama untuk menenangkan amarah kita? Saya melihat bahwa kulit semua orang tidak terlihat terlalu bagus, apakah kamu sembelit? Suamiku. Petik 2. Ketika dia mendengar suara itu, Fei Ni melompat kegirangan dan ingin menerkamnya. Ku Hongyan dan Luo Yunsang juga sangat gembira, tetapi pada saat yang sama, mata mereka bersinar karena khawatir. Li Yun Xiao. Luan Yu tiba-tiba mengangkat matanya dan cahaya dingin keluar dari mereka, dia mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Fluktuasi spasial menjadi semakin kuat, tiba-tiba, itu meledak, dan dengan ledakan, kekuatan ledakan menyebar ke segala arah. Cahaya hangat bersinar, dan sosok Yun Xiao muncul, dengan senyum di wajahnya yang dingin, dia mengundurkan diri. Alam berdaulat, ilahi, bagaimana ini mungkin? Semua orang gempar saat mereka saling memandang, dia benar-benar berhasil menerobos ke ranah penguasa ilahi dalam 30 hari. Emosi dua kelompok orang di depan istana seperti sungai dan laut yang bergejolak, tetapi mereka adalah dua ekstrim yang sama sekali berbeda. Wei Qing, Yao Jinliang, Li Yi, Luan Yu, dan yang lainnya semuanya berwajah pucat dan sangat jelek, wajah mereka begitu suram sehingga air akan menetes keluar. Ku Hongyan bersorak, dan ketiga wanita itu bergegas dan mengelilingi Yun Xiao dengan gembira. Ken dan Chan juga tercengang, mereka bergumam pada diri mereka sendiri, dia benar-benar berhasil mencapai Tao Wu. Dia hanya seorang ahli alam keadilan berdaulat ilahi, dia hanya antek. Wajah Yuri Luan Yu gelap dan menyeramkan, dia berkata dengan dingin, pada akhirnya, kamu bersukacita tanpa alasan, namun, surga telah memperlakukan Anda dengan baik, Anda dapat mengalami kesenangan menjadi ahli alam berdaulat ilahi sebelum Anda mati, kata-katanya dipenuhi dengan kecemburuan. Hehe, apakah kamu ingin aku mengalami kesenangan ini padamu? Yun Xiao mencibir dengan santai dan berkata, kalau begitu biarkan aku bertarung sepuasnya, haha, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Luan Yu tertawa liar dan berkata dengan jijik, kamu ingin pamer di depan dariku meskipun kamu berada di alam keadilan berdaulat ilahi. Ini lebih seperti aku akan membiarkanmu mati tanpa beban, karena kamu sangat bodoh, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Yun Xiao membalas dengan sinis, mengibaskan jarinya dan berkata dengan jijik. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan, jaga saja hidupmu. Betapa sombongnya, bodoh. Kalau begitu mari kita coba. Luan Yu dengan marah menegur, jika dia terus berbicara, dia akan marah sampai mati oleh pihak lain. Niat membunuh yang tajam langsung meledak dari tubuhnya, berubah menjadi angin puyuh yang berputar-putar, menyapu pasir dan batu. Yun Xiao tidak takut sama sekali, ketika dia melihat ke atas, mata mereka bertemu, dan api meledak.
Dia bahkan tidak bergerak, tetapi seni bela diri sudah diam-diam dimulai dari kata-kata dan tatapannya, serta konfrontasi kesadaran dan aura. Ledakan, ledakan, udara meledak seperti tirai manik-manik, dan dua kekuatan sombong bertabrakan, menyebabkan ruang beriak. Mereka berdua bergerak, hanya menyisakan bayangan mereka saat dua sinar cahaya melesat ke langit, mereka berwarna hijau dan emas, berputar di langit seolah-olah mereka saling mengejar. Mata semua orang segera tertuju, dan istana terdiam. Sinar cahaya dua warna berputar sekitar 1000 kaki berdiameter sebelum tiba-tiba berhenti dan bertabrakan satu sama lain. Ledakan, getaran besar terdengar, dan Yun Xiao, yang berada dalam cahaya keemasan, didorong mundur ribuan kaki. Sangat kuat, apakah ini tubuh naga yang sebenarnya? Wajah Yun Xiao serius, tubuh naga Luanyu jelas tidak lengkap, tetapi kekuatannya tidak kurang dari miliknya. Kamu hanya berada di alam keadilan berdaulat ilahi dan memiliki tubuh fisik di alam harmonisasi, namun kamu ingin mengalahkanku. Apakah itu mungkin? Luan Yu meraung dan langsung mengejar, tinju naganya seperti meteor, membakar udara dari gesekan, garis api yang lebar menyala di udara, dan lapisan ruang semuanya hancur berantakan. Menciptakan kemungkinan dari hal yang tak terhitung jumlahnya, inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Dao Surgawi. Yun Xiao memegang pedang dengan pegangan backhand dan meletakkannya di depannya. Esensi pedang yang kuat berubah menjadi jimat dan bangkit. 36 pedang bintang dingin surga utara berkedip-kedip saat mereka melayang di sekelilingnya, formasi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepalanya, dan jutaan niat pedang berputar. Ledakan, pukulan Luan Yu menabrak diagram formasi, menghancurkan ratusan niat pedang, sejumlah besar rune meledak, berubah menjadi jutaan lampu neon. Bagian dari dunia pedang yang telah disiapkan Yun Xiao tampaknya telah runtuh, dan tubuhnya, bersama dengan puluhan juta kehendak pedang, sekali lagi didorong mundur ratusan kaki. Luan Yu tertawa dan berkata, "Haha, apakah ini kekuatan Master Tablet Alam Ilahi? Kamu mencoba memperjuangkan nasib Dao Surgawi denganku. Aku dibentuk dari kekuatan Dao Surgawi, jadi bagaimana kamu bisa memperjuangkannya?" Yun Xiao tersenyum menghina dan berkata, "Kekuatan tinju naga tidak lebih dari ini, jelas bahwa apakah itu kekuatan atau pengetahuan, kamu sangat menggelikan." Dia mengangkat pedang di tangannya, dan pelangi putih menyala di depannya. Tiba-tiba, langit dan bumi ditekan, dan ribuan kehendak pedang di sekitarnya berkumpul dan mengembun menjadi pedang. Sosoknya menyatu dengan pedang, menjadi satu. Di bawah esensi pedang yang melonjak, mereka menembus dari dunia luar, untuk pertama kalinya, bintang-bintang muncul di langit yang gelap. Tebasan pedang bintang, pemahaman Yun Xiao tentang pedang Dao semuanya terintegrasi ke dalam pedang, yang menembus langit dan menembus pelangi. Di depan istana, ekspresi Feng Yaoli tiba-tiba berubah, dia menatap Yi Jian dengan kaget, dia terkejut menemukan bahwa embun beku pedang dingin di tubuhnya telah dipengaruhi oleh kehendak pedang, dan itu memancarkan cahaya dingin. Wajah Feng Yaoli menjadi gelap, dan dia mendengus, kekuatan di tubuhnya melonjak ke dantiannya, menekan pedang dingin dan es yang gelisah, baru saat itulah dia kembali normal. Dia bukan satu-satunya, pemahaman tertinggi tentang Tao pedang mengganggu setiap pedang, pedang cakrawala ungu Ku Hongyan juga memancarkan cahaya terang, menggemakannya. Ekspresi Luan Yu akhirnya berubah, dia mengepalkan tinjunya di depannya dan meraung. Naga sejati meraung ke 9 surga, dan kekuatan naga yang luar biasa meletus dari tubuhnya, berubah menjadi alam naga tak terbatas yang menghancurkan kehampaan. Ada puluhan ribu bayangan naga yang berlari kencang di wilayah tersebut, bersaing untuk mendapatkan kecemerlangan dengan matahari, bulan, dan bintang. Tinju naga, cahaya tak terbatas. Seluruh bidang naga gemetar di bawah tinjunya, dimanapun cahaya naga bersinar, itu megah dan luas. Luan Yu telah berubah menjadi setengah naga, dengan tanduk yang menjulang tinggi di kepalanya dan mata dingin, jelas, dia juga dikejutkan oleh pedang Yun Xiao dan tidak berani ceroboh. Kedua kekuatan-kekuatan wilayah bertabrakan, dan kemanapun mereka lewat berubah menjadi kegelapan yang tak berujung, dalam sekejap, seluruh domain surga menjadi segelap tinta. Semua orang terkejut, mereka yang berada di bawah alam abadi sejati tidak bisa melihat langit dengan jelas lagi, mata dan kesadaran jiwa mereka semuanya ditelan oleh kegelapan yang tak berujung. Mereka awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sangat mengasyikkan,
Tetapi intensitas pertempuran telah melebihi harapan mereka, mereka tidak menyangka bahwa pertempuran akan langsung memasuki pertempuran hidup dan mati. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat kuat menyembur keluar dari pusat kegelapan, pada saat yang sama, cincin cahaya putih muncul, beriak dan membasuh kegelapan. Akhirnya, cahaya redup berkedip, dan di tengah riak, dua sosok muncul dari waktu ke waktu, hampir saling menempel. Tinju seukuran pot Luan Yu mendarat di tebasan merah pedang kematian, kedua tubuh mereka terkoyak berkeping-keping oleh gelombang kejut, dan pakaian mereka diwarnai merah dengan darah. Luan Yu menundukkan kepalanya, pupil matanya menyusut, dia menatap pedang itu dan dengan dingin berkata, kamu benar-benar menyempurnakan batu pelangi. Kasarku menjadi pedang. Oh, aku hampir lupa, harta rahasia naga sejati ditinggalkan olehmu, terima kasih. Darah menetes di sudut mulut Yun Xiao, tapi dia masih berkata sambil tersenyum. Sama-sama, gunakan saja hidupmu untuk berterima kasih padaku. Luan Yu berteriak tajam, sementara tinju kanannya menekan tebasan merah kematian pedang, dia tiba-tiba mengangkat tinju kirinya, cahaya tak terbatas berkumpul di ujung tinjunya, seperti matahari. Apa? Terkejut, Yun Xiao tiba-tiba memanggil tubuh emas transendensi berkepala 3 dan 6 lengan, salah satunya memegang puncak surgawi Tusita dan menghancurkannya. Dalam pertempuran antara Lin dan Luan Yu yang ditonton Yun Xiao, tubuh naga sejati Luan Yu dapat meningkatkan kekuatannya hampir seketika, dan tidak butuh banyak waktu untuk menggunakan dua teknik bela diri dengan kekuatan yang sama. Tubuh naga sejati mengandung hukum langit dan bumi, dan itu adalah tubuh yang paling teratur dan sempurna. Mampu secara bersamaan menampilkan pemahaman terkuat dalam kecepatan, kekuatan, pertahanan, dan serangan, ia memiliki banyak keunggulan yang tak tertandingi. Meskipun tubuh Luan Yu masih rusak saat ini, sebagai naga sejati, dia telah melalui ratusan pertempuran, dan pemahamannya tentang seni bela diri telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai orang biasa, jauh di atas Yun Xiao. Pada saat ini, puncak surgawi Tusita sedang mengembang tertiup angin, murid Luan Yu berkontraksi saat dia mengenali senjata tingkat yang dalam ini, dia buru-buru menarik tinjunya dan menghilang di tempat dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia muncul tepat di belakang Yun Xiao dan melemparkan tinju naga lainnya. Cahaya yang selamanya terang, tubuh emas transendensi Yun Xiao langsung tenggelam dalam cahaya tinju. Cahaya tak terbatas melambangkan ruang tak terbatas, tanpa awal dan akhir. Tiga segel sebagai satu, hancurkan. Raungan marah datang dari cahaya, tiga cetakan telapak tangan raksasa berkumpul di udara dan berubah menjadi naga emas yang menekan kekuatan tinju. Ledakan, naga emas meraung dan amarahnya menghilang, ia mengangkat kepalanya seolah-olah sangat kesakitan, saat berikutnya, tubuhnya ditembus oleh cahaya tak terbatas dan berubah menjadi cahaya keemasan dan mati. Tiga jejak telapak tangan raksasa yang telah mengembun tiba-tiba hancur dengan suara, ledakan, seperti cermin berharga yang jatuh ke tanah dan air terjun bulan. Tinju naga tidak bisa dihancurkan, seperti ruang dan waktu zaman kuno, abadi antara langit dan bumi. Ledakan, tubuh emas transendensi Yun Xiao langsung ditembus dan meledak. Di depan istana, baik Fei Ni dan Luo Yunsang berteriak kaget, tubuh mereka sedikit gemetar, dan mereka menutup mulut mereka dengan tangan kanan, seolah-olah mereka tidak berani melihat lagi. Wajah Ku Hongyan juga pucat, meskipun dia tahu bahwa itu Yun Xiao memiliki tubuh petir 5 elemen dan sangat sulit untuk dihancurkan, dia masih dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah beberapa gerakan, jadi akan sangat sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Ekspresi Ling Mu ditenang, tetapi matanya terus-menerus berkedip dengan cahaya yang tajam, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Luan Yu berdiri sendirian di langit, dan Yun Xiao tidak terlihat dalam jarak 10.000 kaki darinya, hanya kilatan petir yang lebat, dalam kegelapan tak berujung di langit, awan petir bergulir dan menutupi ribuan mil. Teknik petir, Luan Yu menyilangkan tangannya dan mencibir dengan dingin, aku lahir dari kekuatan alam, selain rumah ungu murni giok kekosongan besar Brahma Divine Thunder, guntur apalagi di dunia ini yang bisa menyerangku. Bum bum bum, begitu kata-katanya jatuh, deru angin dan guntur memenuhi langit, seolah-olah mereka marah dengan kata-katanya. Petir melintas di bawah awan. Petir, dan langit dipenuhi dengan suara berderak, sejauh mata memandang, seluruh area dalam jarak 1000 mil dipenuhi dengan energi guntur dan kilat, dan ribuan sambaran petir lahir.
Senior ini bisa mematahkannya dengan satu pukulan. Tiba-tiba, lingkaran cincin bintang petir berkumpul dari 4 kutub yang jauh. Masing-masing dari mereka berkumpul di satu titik di langit dan kemudian berubah menjadi naga petir yang tertidur di langit dan melihat ke bawah. Apa? Tidak hanya Luan Yu, semua orang juga terkejut saat melihat pemandangan yang memenuhi langit. Bukan hanya karena jumlah naga petir terus meningkat, tetapi juga karena warna setiap cincin bintang guntur berbeda. Dalam sekejap, ratusan naga petir dengan warna berbeda muncul di langit, menyilaukan mata orang. Luan Yu tercengang, mungkinkah elemen petir yang bermutasi Pixiu telah menguasai kekuatan asal-usul petir? Bersambung.